Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan Tony Daud. Haleluya. Dukun sakti. Udah bertobat tapi. Ya, Pak Tony ini kan yang diceritakan lagi perang dengan Pak Gilbert nih waktu itu ya. Iya, Tony iya. Daud, ya. Wah, banyak orang-orang pada tanya nih gimana. Kenapa? Sekarang gimana sekarang? Katanya kadang-kadang suka blank ya, Pak Tony. Gimana ceritanya? Setelah saya kalah sama pendeta Gilbert, Ya. saya hilang ingatan 1 tahun. Hilang ingatan 1 tahun. Wow. Jadi banyak memori saya hilang. Ya. Termasuk teknik-teknik bela diri yang diwariskan guru saya itu hilang juga. Oh gitu. Dan setelah saya ketemu Yesus sendiri itu tahun 93, aku adalah aku Yahweh. Ya. Jadi waktu saya mendengar nama Allah itu Yahweh. Ya. Nah, waktu saya ketemu Yesus sendiri, tapi tidak bisa lihat wajahnya. Ini cerita menarik ini. Saya dengar katanya Pak Tony Daud sempat ke surga ketemu Tuhan Yesus. Itu Iya. ceritanya gimana? Bisa ceritakan awal mula? Itu saya mau pengen tahu nih. Oke, ini cerita tentang ini dulu. Ya. Saya sembuh dulu. Ya. Nah, setelah saya ketemu Yesus Kristus, Umur 17 tahun. umur 19. 19 tahun. Oke. Tahun 93. 93. Nah, setelah itu saya sembuh dari hilang ingatan. Ya. Nah, tetapi sampai sekarang kalau naik mobil itu harus hati-hati. Kadang blank, kadang ingat lagi. Oh gitu. Jadi memori saya 100% belum lengkap. Oh gitu. Tapi sekarang ya puncaknya saya punya istri, punya anak, ingat terus gitu loh. Dan sekarang ketemu Tuhan Yesus ya gimana? Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93, Ya. itu lubang pakunya ada di sini. Oh, Pak Tony ini ya? Lihat mukanya. Nggak bisa, Oh. terang benderang, Tapi lihat tangannya. tangannya di sini, lubangnya di sini. Bajunya warna apa? Putih berkilau kayak sinar matahari. Kasih matahari ya. Dia jalan kakinya menyentuh tanah enggak? Nyentuh, Nyentuh tanah. nyentuh. Gitu. Tapi waktu itu dia berkata, akulah Yahweh. Akulah Yahweh. Itu Yahweh. kata Tuhan Yesus itu. Ya. Itu waktu Pak Daud umur 19 tahun. Sempat ke surga enggak? Sempat. Oh ya, ceritanya Nah, gimana? Setelah saya sembuh dari hilang ingatan 93, saya sekolah Alkitab 3 tahun. Ya. Setelah 3 tahun saya Ya. bisnis. Ya. Setelah saya bisnis berhasil. Ya. Nah, waktu saya berhasil dalam bisnis lupa panggilan Tuhan. Nah, saya ngalami kecelakaan, nabrak truk jalan 60 lebih itu. Buar gitu, kena bak truk itu. Aduh, Nah, itu tahun waktu itu roh saya umur keluar. 22 tahun ya? Itu tahun Iya, kejadian sekitar 9. 3 tahun setelah itu kan? Iya. Itu Rohnya keluar terus? roh keluar dan saya dibawa sama malaikat itu ke satu tempat, itu tangganya emas. Oh. Dan di situ banyak malaikatnya, banyak sekali, Ya. berlaksa-laksa, Ya. beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Ya. Dan itu seperti derau air bah. Oh, ada suaranya kayak air bah. Nyanyian pujian kayak air bah. Nah, malaikat tuh bicara dalam suatu bahasa yang saya sendiri tidak tahu itu bahasa apa, tapi ngerti. Tapi ngerti? Dan itu adalah bahasa Bukan bahasa Jawa. bukan bahasa tertentu gitu loh. Dan roh saya juga ngucapin suatu bahasa, yaitu bahasa roh. Nah, setelah itu Malaikatnya pakai sayap nggak? waktu saya ketemu malaikatnya enggak pakai sayap. Pakai sayap? Enggak pakai. Pakai baju putih ya? Putih. Nah, wajahnya seperti anak muda. Yang jelas tampaknya mirip Gary. Ya, waduh, ganteng ya berarti ya? Ganteng. Ya, Gary Tanu ya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu saya sebelum kau menghadap yang maha kuasa, Ya. kau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Nah, saya lihat tirai terkoyak dari atas ke bawah. Oh, jadi Pak Daud lihat ruang Maha Kudus di surga? Iya, ada. Ah. Dan saya lihat tabut perjanjian. Oh, berarti tabut perjanjian ada di surga ya sekarang ya? Dan malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci Oh, adalah adalah tiruan. gambaran dari itu. Ah. Itu yang aslinya gitu. Begitu jadi tabut perjanjian aslinya ada di surga. Yang jelas saya lihat tabut perjanjian itu di situ. Oh, ada kerubimnya juga. Modelnya gini kan gini. Ya. Nah, kalau ditanya, jadi tabut perjanjian yang saya lihat itu adalah tabut perjanjian yang ada di surga. Nah, jadi kalau saya ditanya sama yang di bumi sama atau beda, saya tidak tahu. Tapi nggak lihat isinya, cuma lihat di luarnya aja. Tapi malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung Itulah tentang kemah suci
itu adalah gambaran dari tempat itu. Oh, menarik sekali ya. Berarti Musa waktu dia di atas gunung mukanya berubah, yang terang sekali itu, dia telah melihat tabut perjanjian di surga, makanya dia buat replikanya. Oh begitu ceritanya. Aslinya yang di surga itu. Oh, Nah, gitu ya, menarik sekali. Nah setelah itu malaikat itu berkata, mari engkau menghadap yang maha kuasa. Di bawah menghadapnya. Waktu itu saya ada di tangga emas itu dan terdengar suara, akulah aku. Jadi di sana itu tidak ada kata Allah maupun Tuhan. Oh, di surga tidak ada kata Tidak. Allah atau Tuhan. Kita di Indonesia ribut kata Allah, panggilan Allah apa tidak ada. Pakai Yang di sana adalah Yahweh dan Yesua Hamashiach. begitu. Di surga. Mereka panggilnya Yesua Hamashiach. Tapi nama itu kan terlalu keramat, Lalu sehingga orang Israel takut memanggil nama itu. di surga boleh. Nah, sehingga orang Israel menyebut Yehova, El Shaddai, El Roi, Kurios, Adonai. Dan kita orang Indonesia memanggil dia sebagai Allah. Karena nama itu terlalu kudus gitu. Allah karena kita menggunakan kita banyak istilah dari bahasa Arab. Elohim. Karena Allah kan dari kata Elohim. Ya. Nah, tapi itu hanya sebutan-sebutan Ya, aja. ya. Tuhan tahu hati kita. Jadi apa yang terjadi setelah melihat Allah? Nah, waktu saya ketemu Yesus, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Nah, sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini, Ya. tapi karena umurmu minta diperpanjang di muka bumi, Ya. umurmu akan kuperpanjang di muka bumi. Oh. Dan selama ku perpanjang di muka bumi, pergunakan sebaik-baiknya. Oh. Karena pada waktunya tiba, Ya. bukan malaikat yang menjemputmu, tapi aku sendiri yang menjemputmu. Oh, puji Tuhan. Nah, Paling- setelah itu, paling sedap itu dijemput sama Tuhan sendiri. nah, Tuhan bicara sama saya, sebelum engkau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, Ya. bangsamu di masa depan. Jadi Pak Tony Daud lihat hidup apa future-nya orang Indonesia. Iya. Masa depan berapa Iya. tahun kemudian? Ini saya jelasin. Ya, ya. Indonesia akan terpecah menjadi 3. Hah? Indonesia terpecah menjadi 3, men. Terus Satu adalah Timor Leste, Timor Leste. yang kedua akan menyusul. Oh my god. Dan yang kedua, di situ saya lihat Indonesia akan mengalami krisis ekonomi, yaitu dimulai dari 98 Tahun 98. dan akan dipulihkan 25 tahun. 98 tambah 25 berarti 2023. 2023. Tetapi sebelum tahun 2023 Ya. akan terjadi krisis ekonomi. Oh my god. Dan Sekarang tahun dimulai 2018, berarti 5 tahun sebelum 2023. Dimulai dari tahun 2018. Oh, akan ada krisis ekonomi dimulai tahun ini. Iya. Oh god. Oke. Jadi Terus 2018 Sampai akan terjadi krisis untuk menuju pemulihan Indonesia tahun 2023. 2023. Itu ya. Terus apa yang pecah negara? Terus Dan Indonesia terpecah menjadi 3. oke. Dan apa saya dijelaskan apa yang di bawah Ya. yang 2 ini saya tidak dikasih tahu. Ya. Untuk sebentar kita potong dulu karena ini jadi teman-teman ini adalah bagian pertama dari wawancara kita dengan Pak Tony Daud. Terima kasih.